ada saat ini karena Tuhan, amin. Kita ada saat ini karena kemurahan kasih Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu ini, kesempatan ini Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara yang menikmati kasih kemurahan Tuhan saat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau awali ibadah kita pada sore hari ini, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk menikmati hadirat Engkau Tuhan saat ini. Biarlah kami mau undang hadirat Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, melawat setiap kami Yesus. Sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya lawatan Tuhan ada di tengah-tengah kami saat ini ya Bapa. Terima kasih, pimpin acara pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kuasa-Mu yang bekerja atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Inilah hati kami Bapa. Kami rindu untuk menyembah Engkau Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
lebih lagi, lebih dalam lagi mengenal Engkau Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami rindu untuk menyembah Engkau Yesus. Dan ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam karisma yang
kasih, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu pada kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami kembali Tuhan mengucap syukur karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami pada sore hari ini boleh memuji memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu ya Bapa. Bapa, kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan kembali menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu yang hadir saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengurapi kami hadir saat ini Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan memimpin kami. Terlebih buat hamba-Mu Bapa yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh masuk di dalam hati kami dan pikiran kami Bapa, dan boleh berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berserah kepada-Mu semuanya. Hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Selanjutnya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah di dalam ibadah Sabat Raya minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bersama dengan seluruh umat Tuhan, kita dengan kerinduan yang sama, kita rindu diberkati Tuhan, kita rindu oleh Tuhan kembali lewat firman-Nya dinasihati supaya kita pulang di tempat ini, ke tempat kita masing-masing sebentar kita membawa berkat yang datangnya daripada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Haleluya. Mari kita buka Matius pasal yang ke-6. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan membaca secara bersama-sama ayat yang ke-10. Sekali lagi, Injil Matius pasalnya 6. Kita akan membaca ayat yang ke-10. Katakan amin yang sudah mendapat. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu ini, tepatnya dari minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar bersama bagaimana kalau kita mau dekat sama Tuhan, pasti kita akan tenang hidup kita. Kalau kita selalu dekat sama Tuhan, kita juga akan selalu tenang hidup kita. Semakin dekat sama Tuhan, semakin tenang hidup kita. Oleh sebab itu, Daud lewat kebenaran firman-Nya mengajak kepada kita, ayo jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekat sama Tuhan, supaya hidup kita senantiasa mendapatkan ketenangan. Amin. Minggu yang lalu juga lewat kebenaran firman Tuhan, Daud mengajarkan satu kebenaran penting kepada kita semua. Yang mana ketika aku takut, saat aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan yang firman-Nya selalu kupuji, aku tidak takut lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita lakukan firman Tuhan ini. Terus dekat sama Tuhan, terus bersandar sama Tuhan. Kita akan mendapatkan ketenangan yang sangat-sangat kita perlu untuk kita menjalani hari-hari ke depan. Nah, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang baik minggu ini kita lihat bahwasanya Yesus mengajar kepada kita dan para murid pada saat itu tentang yang namanya berdoa. Karena itu berdoalah demikian kata Tuhan. Kata doa itu mempunyai satu pengertian, yaitu pembicaraan dengan Allah atau percakapan dari jiwa kepada Allah.
Yang namanya pembicaraan atau percakapan itu pasti ada unsur komunikasi. Katakan komunikasi. Oke, komunikasi. Dalam komunikasi pasti ada bangun satu hubungan, di mana hubungan itu merupakan satu persekutuan, dan Tuhan ingin kita berdoa. Saya percaya Bapak Ibu sudah berdoa, Bapak Ibu bisa berdoa, dan yakinlah doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Oleh karena itu Tuhan pada kesempatan yang baik ini, Tuhan ingin kembali memberitahukan satu rahasia besar. Kalau engkau ingin diberkati Tuhan, doalah dengan sungguh-sungguh kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, kata doa memiliki arti suatu persembahan kerinduan hati kepada Allah. Sekali lagi, suatu persembahan kerinduan hati kepada Allah untuk segala perkara yang benar. Saya ulang, doa memiliki arti atau pengertian atau makna suatu persembahan kerinduan hati kepada Allah untuk segala yang benar, dan yang dibutuhkan dengan kerendahan hati dan keyakinan bahwa kita akan memperolehnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih garis merah, untuk segala yang benar. Jadi segala yang tidak benar jangan sampai Bapak Ibu berdoa di situ. Tuhan, sebentar lagi saya mau mencuri. Tuhan tolong lindungi saya. Jangan. Tuhan, sebentar lagi saya mau punya pikiran kotor untuk menjarah, merampok, menyakiti. Tuhan tolong permulus itu semua. Jangan pernah didoakan. Karena apa? Doa adalah persembahan kerinduan hati untuk segala perkara yang benar. Katakan untuk segala perkara yang benar. 2, 3. Untuk segala perkara yang benar. Di luar itu, jangan pernah kita main-main dengan Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mengajar doa Bapa kami, Dia menyatakan satu kebenaran ini dan harus kita sama-sama ngerti. Karena itu, berdoalah demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Ketika engkau dan saya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Satu saja, Bapak Ibu ingin terima jawaban dari Tuhan kan? Amin. Dengan jawaban itu, dengan apa yang Tuhan nyatakan itu, kita akan terus bersuka cita. Kita akan terus tenang. Kita akan terus damai dalam hidup ini. Jangan sampai kita membalik doa Tuhan ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga seperti di bumi. Coba Bapak Ibu membayangkan sedikit. Ketika surga seperti di bumi, yang ada di surga apa? Main ada. Betul? Minum-minuman keras ada. Betul? Judi ada. Dan lain sebagainya macamnya. Ketika surga seperti di bumi, hal-hal yang jahat, yang kotor-kotor ada. Betul? Oleh karenanya, Bapak Ibu, sebelum Tuhan mengajarkan ini, Tuhan itu cerdasnya luar biasa. Hikmat Tuhan itu sungguh dahsyat luar biasa. Jangan sampai surga seperti di bumi. Tetapi Tuhan ajarkan perkara yang penting. Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi ini seperti di surga. Supaya apa? Di bumi ini ada damai. Di bumi ini ada ketenangan. Di bumi ini ada sukacita. Di bumi ini ada kesejahteraan. Amin. Kalau enggak seperti itu akan ada banyak kekacauan. Kalau bumi tidak seperti surga, bahkan lebih daripada itu bumi seperti neraka. Waduh Bapak Ibu, sangat tidak kita dambakan dan idam-idamkan.
sebab itu kita patut bersyukur oleh Sang Guru Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita diajarkan satu kebenaran penting ini. Kalau berdoa, doa itu kan sesuatu hal yang kita mohonkan kepada Tuhan. Dan kita mau Tuhan jawab doa kita. Amin. Terjadilah. Biar pulang dari tempat ini, setiap masing-masing pribadi, betul, apa yang aku katakan, apa yang jadi perilaku hidupku, ketika aku menaikkan kepada Tuhan, apapun itu permohonanku, itu sama seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa contoh saya akan berikan ketika bumi tidak seperti surga. Apa yang terjadi? Ketika bumi tidak seperti surga. Mari kita baca dulu. Kejadian pasalnya yang ke-6. Kejadian pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-11 sampai 13. Riwayat Nuh. Ketika bumi tidak seperti surga, dan jangan sampai ini terjadi di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, jangan sampai bumi tidak seperti surga, keluarga kita tidak seperti surga, pekerjaan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan, apapun itu tidak seperti surga. Bahaya Bapak Ibu. Kejadian pasal 6, 11 sampai yang ke-13. Saya baca, Bapak Ibu menyimak. Adapun bumi itu telah apa? Rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di mana? Di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan, kata Tuhan, untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, baca bersama, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan mau diapakan? Dimusnahkan. Seperti yang kita sudah sama-sama baca, pelajari dan renungkan. Riwayat Nuh yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan katakan, bumi sudah rusak. Firman Tuhan lagi mengatakan dalam ayat 12, sungguhlah rusak benar. Bukan berita hoak lagi, bukan berita bohong lagi, tapi benar. Pada saat itu bumi sudah rusak benar. Kenapa? Karena penduduk bumi, segala makhluk yang ada di bumi, manusia yang ada, itu penuh dengan kekerasan. Sudah. Bapak Ibu bisa artikan sendiri yang namanya kekerasan. Kekerasan merajalela di bumi. Bumi pada saat itu tidak seperti surga. Bumi jauh daripada surga. Tidak seperti surga. Masyarakat hidup, manusia hidup tidak seperti surga hidup. Tuhan sangat marah. Tuhan telah memutuskan. Ketika Tuhan telah memutuskan, pasti terjadi. Dan seperti yang kita sudah pelajari dan renungkan dan baca, terjadilah air bah. Sumber-sumber mata air, hujan deras, kemudian semua terbuka, meluap. Terjadilah air bah yang begitu dahsyat, hebat, sehingga semuanya binasa. Bapak Ibu, ketika ada kebinasaan, ketika ada keputusan untuk dimusnahkan, apakah tenang hidup manusia Bapak Ibu? Halo? Apakah damai hidup manusia? Ataukah ketika dengar kabar mau dimusnahkan, puji Tuhan, aku seneng irak karuan, gitu? Gak ada ketenangan, gak ada damai. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sudah mereka hidup tidak seperti surga hidup. Tapi coba kita ambil pembeda di sini. Ada pembeda di sini. Kita lihat Nuh, pasal 6,
Ayat yang ke-8, coba kita baca. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang bejat. Betul? Benar. Nuh adalah seorang yang benar, kata firman Tuhan. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Seorang yang benar, seorang yang tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah, itu seperti sorga hidup. Seperti itulah sorga. Jadi orangnya benar, tidak bercela lakunya, hidup bergaul dengan Tuhan. Itu sorga. Itu sorga. Dan kita tahu, di tengah teriakan banyak orang, meminta tolong untuk dibukakan bahtera, Tuhan tidak restui. Karena Tuhan sendiri yang tutup bahtera itu. Tapi apa yang terjadi dengan Nuh? Nuh selamat, ada damai. Meskipun di luar kacau balau, badai besar datang, Nuh tetap tenang. Ada sukacita surga. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita pilih untuk jadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Buat keluarga kita seperti surga. Amin. Amin. Buat pikiran kita, perkataan kita, hati kita seperti surga. Doa kepada Tuhan akan hal itu. Dan biar Tuhan nyatakan itu. Sehingga kita pulang semua damai, tenang Bapak. Ketika keadaan hidupmu dan hidupku tidak seperti surga hidup, tidak akan ada ketenangan. Basa Jawa ini kemrungsung aja nanti. Dak dikduk pasti. Tetapi sebaliknya, ketika ada kejujuran, ketika ada kasih, ketika ada kelemah lembutan, ketika ada penguasaan diri, ketika ada orang-orang yang sungguh-sungguh erat lekat dengan Tuhan. Luar biasa. Damai, tenang, buktikan Bapak Ibu. Jadilah kehendakmu Tuhan dalam hidupku seperti di sorga. Lakukan Bapak Ibu. Tuhan akan berkati kita dengan rasa damai yang luar biasa. Meskipun pandemi, angkanya itu tidak menciut Bapak Ibu. 1.200, 1.800, 2.300, tidak semakin rendah rasanya. Ini kekacauan yang membuat kita kadang-kadang takut. Ini hal-hal yang membuat kita kadang-kadang ngeri Bapak Ibu. Sampai-sampai kita saling kadang-kadang ya, gara-gara kita ketakutan tidak berani sentuh apapun. Membuat kita kadang-kadang terbatasi dalam segala hal. Nah ini, tetapi mari, kalau Bapak Ibu ya erat lekat dengan Tuhan. Gelombang badai masalah sebesar apapun, dunia bergoncang seperti apapun, kita tetap bisa, terima kasih Tuhan, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Amin Bapak Ibu. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah pelihara hidupku. Nyanyikan bersama-sama pertolonganmu. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah. Terima kasih Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Asal kau hidup seperti surga hidup. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini mataku, amin, tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Pasti ada ketenangan Bapak Ibu. Amin. Bergaulah hidup terus dengan Tuhan. Pasti ada ketenangan.
buat hidupmu, hatimu, pikiranmu, seluruh kehidupan kita seperti surga. Kalau seperti bumi yang adanya ketakutan, kedagingan, hawa nafsu. Tapi kalau seperti surga, adanya cuma damai sejahtera, sukacita, sukacita, sukacita yang melimpah. Amin. Luar biasa. Satu lagi contoh, riwayat Nuh membuat kita ngerti akan perkara ini. Jangan sampai bumi tidak seperti surga. Ada yang namanya keputusan besar Tuhan untuk bumi, dan itu tidak mengenakan. Yang kedua, Sodom, Gomora. Kejadian pasal yang ke-18, kita buka kembali Alkitab kita. Kejadian pasalnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-20 kita baca ini terlebih dahulu. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya, baca bersama, sangat berat dosanya. Ketika ada satu kawasan, daerah Sodom Gomora tidak seperti surga, wah bahaya. Orang-orang yang ada di dalamnya tidak seperti surga hidup, bahaya sekali. Bukannya sesuatu hal yang membahagiakan, yang menenangkan, tetapi kita akan ngerti sebentar. Pertanyaannya, seberat apa dosa Sodom? Sehingga Tuhan harus menurunkan hujan belerang dan api, sehingga Sodom ditunggang balikkan oleh Tuhan. Seberat apa dosa Sodom? Coba kita baca. Kejadian pasalnya yang ke-19. Kejadian pasal 19 ayat 5 sampai yang ke-9. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakang. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku, kata Lot ini ya, mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik, seperti yang bumi dunia pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ayat 9. Tetapi mereka, orang banyak itu berkata apa? Enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tuhan utus 2 orang untuk melihat seberapa parahnya dosa di Sodom Gomora. 2 orang ini adalah laki-laki, Bapak. Sampailah dia di tempatnya Lot. Oleh orang sekampung, yaitu cowok-cowok, pemuda-pemuda, bapak-bapak, semuanya gerbek rumah Lot. Sehingga terjadilah keramaian di rumah Lot, dan mereka satu bahasa. Bawalah 2 orang yang ada dalam rumahmu Lot keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Sampai sini Bapak Ibu mengerti? Supaya kami pakai mereka. Belum selesai, lalu ada pernyataan Lot menemui mereka. Tenang saudara-saudaraku, jangan kau berbuat jahat. Aku punya 2 anak perempuan belum menikah. Ya sudahlah,
biar mereka saja yang melayani engkau. Terserah, kau pandang baik, silahkan lakukan. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti? Saya perjelas. Homoseksual ada di Sodom Gomora. Seks bebas ada di Sodom Gomora. Bagaimana tidak? Lot kemakan pengaruh lingkungan. Tanpa pernikahan, silakan. 2 anak cewekku yang masih gadis ini loh, silakan. Tapi jangan 2 orang itu. Coba, apakah bapak yang namanya Lot ini waras, Bapak Ibu? Setahu kita, Kejadian 1:28 mengatakan apa? Allah memberkati mereka. Setelah Allah memberkati, kemudian Allah berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ini rule perintah Tuhan, jangan dibalik-balik. Beranak cucu baru diberkati. Perintah Tuhan jelas. Kejadian 1:28, Allah memberkati mereka, kemudian Allah berfirman, setelah Allah memberkati. Di Sodom Gomora tidak seperti yang surga buat aturan. Oleh sebab itu, Tuhan utus 2 orang ini untuk lihat, oh ternyata betul sangat berat dosa Sodom. Hawa nafsu kedagingan luar biasa menguasai kota itu. Ya sudah, bukan kesejahteraan atas kota yang diberi, bukan damai sejahtera yang diberi, tapi hujan belerang dan api yang datangnya dari Tuhan menunggang balikan kota itu. Riwayat Nuh, Sodom dan Gomora harus jadi warning keras bagi saya dan Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan ini. Ketika bumi tidak seperti sorga, ketika aku tidak seperti sorga hidup, waduh, membahayakan, tidak menenangkan, tetapi lebih daripada itu, mengacaukan kehidupanmu dan kehidupanku pastinya. Di sorga tidak ada bidadari yang melayani dalam hal ini nafsu, gak ada. Surga sesuai dengan firman Tuhan yang ada hanya pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Wis ndak mikir koyo ngono kuwi Bapak. Nafsu seks kedagingan dunia tidak mikir lagi di surga. Isinya hanya pengakuan, pujian, penyembahan kepada Tuhan, sukacita dan sebagainya. Itu di surga. Nah, yang terjadi apa? Sodom Gomora tidak seperti surga hidup. Ya sudah, Tuhan nyatakan satu kebenaran ini dan yang sudah kita baca bersama-sama, dan kita biar jadi satu warning keras, perhatian keras untuk kita. Untung Bapak Ibu ada doa syafaat Abraham sehingga Lot, istrinya, 2 anaknya selamat. Lot sebenarnya minta mantunya juga, calon mantunya juga, ayo melu, tapi gara-gara mantunya juga, waduh sudah dikira Lot itu ngapusi Bapak, ya sudah akhirnya tetap tinggal di Sodom Gomora. Terjadilah mati semua. Kenapa kok Tuhan kasih Lot? Ya memang betul doa syafaat Abraham menyelamatkan Lot, 2 anaknya. Istrinya gara-gara dia kami bondonen gitu ya, noleh ke belakang jadilah apa? Tiang gara. Dari 2 contoh yang Tuhan kasih secara terbuka ini. Ayo Bapak Ibu, mari. Tuhan terima kasih. Tuhan tegur saya dengan keras. Terima kasih Tuhan ingatkan saya dengan keras sekarang ini. Terima kasih Tuhan nasihati saya. Untuk apa toh? Untuk kebaikan Bapak Ibu dan saya. Amin. Supaya kita pulang tetap bisa sukacita senyum. Sudah zamannya sudah enggak enak, gak membuat tenang, kok kita juga nambah-nambahin gara-gara kita tidak hidup seperti surga hidup. Kok ya tambah kacau balau hidup kita Bapak. Oleh karena itu, mari kita mau contoh Elia.
Raja-raja jahat, Yerobeam jahat, Nadab jahat, Baesat jahat, Ela jahat, Simri jahat, Tibni jahat, Omri jahat, Ahab jahat, Ahazia jahat, mengakibatkan orang Israel berdosa dan berbuat jahat. Ya dihukum sama Tuhan. Tapi coba Elia taat. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan pelihara hidupnya. Ketika Tuhan pelihara, tenang dah hidupnya? Tenang. Bayang no Bapak Ibu, 3,5 tahun, tidak ada hujan, semua kering. Tetapi lewat burung gagak, setiap pagi Elia makan daging dan roti. Burung gagak itu burung pemakan segala, bangkai pun dimakan, sisa sayur bosok pun dimakan. Semuanya dimakan, apalagi daging anget. Makanannya burung gagak, tapi luar biasa. Ketika ada orang yang hidup seperti sorga hidup, Elia. Koyok burung gagak itu loh Bapak Ibu. Rasa dalam lidahnya mungkin gitu ya, itu bisa hilang loh Bapak Ibu. Koyok sampai kepada Elia itu daging sama yang namanya roti. Jangan pernah remehkan kehidupan sorga Bapak Ibu. Ketika engkau hidup seperti sorga hidup, Tuhan itu betul-betul, berita huak ini bukan Bapak Ibu. Betul-betul Tuhan akan pelihara hidup kita. Ketika Tuhan pelihara ya sudah, akan ada cuma ketenangan, sukacita, damai sejahtera. Lebihlah dekat sama Tuhan, bergaulah terus sama Tuhan. Ayo, pikiran kita seperti surga, perkataan kita seperti surga, hati kita seperti surga, keluarga Bapak Ibu dan saya seperti surga. Pekerjaan di mana kita kerjakan, apapun itu, sekecil apapun, ayo kita kerjakan dengan seperti surga. Karena apa? Surga tidak ada tipu menipu, surga tidak ada kebohongan, surga yang ada hanya kejujuran. Amin. Penuh disiplin, tanggung jawab, hal-hal yang baik, itu surga punya. Lakukan itu. Yang ada hanya ketenangan, yang ada hanya sukacita, kenyamanan dalam kehidupan kita. Coba kita baca beberapa ayat terakhir kita ini. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu apa? Sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini firman Tuhan. Mau jalan kita lurus? Amin. Amin. Mau Bapak Ibu? Saya yakin kita kerinduan kita sama. Ini kita mau. Ya sudah. Akuilah Tuhan dengan segala firman-Nya, ketetapan-Nya, peraturannya dalam kehidupan kita. Ia akan meluruskan jalan. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan senang. Sekali lagi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika ada seorang ayah, ketika ada orang tua senang dengan apa yang dikerjakan oleh anak, tanpa pun meminta, anak tersebut pasti orang tua akan menyediakan. Dan sekarang, ketika Tuhanmu, Bapakmu di surga senang, ada anak-anaknya di tempat ini yang takut akan Dia. Ketika Bapak di surga senang dengan kehidupan anak-anaknya di bumi, karena anak-anaknya hidup seperti surga hidup. Apa yang tidak bisa Bapak di surga kerjakan? Apa? Apa yang tidak bisa Bapak di surga kerjakan? Tidak ada, Bapak. Oleh sebab itu, ayo kita nurut sama firman, takut sama Tuhan, doa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di hidupku, di keluargaku, seperti di sorga. Pulang dari tempat ini, engkau diberkati Tuhan, amin. Pulang dari tempat ini, engkau menerima sukacita sorga. Lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau Bapa
yang mengasihimu. Kuasamu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu. Rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus dan lapar akan. Lagi katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi. Kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencanamu, Tuhan. Indah bagiku. Kau ada di setiap jalan. Hatiku haus, Tuhan, lapar akan Engkau, Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes, Jesus. Dalam hidup kerajaan-Mu, Tuhan. Kebenaran-Mu, Tuhan. Itu bagianku. Kau layak Tuhan selamat hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dan Raja, katakan rencanamu indah. Rencanamu indah bagi. Kau ada di setiap jalan. Terima kasih, hatiku haus dan lapar akan Engkau, akan perkara-perkara surga. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan, Kaulah segalanya. Berkati hati mereka, Tuhan. Berkati pikiran dan perasaan mereka.
Semangat saja katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Jesus, Jesus, Jesus. Di dalam hidup. Ini pengakuan jujur kami kepada Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan, itu bagian. Kaulah yang ku pandang. Yes, terima kasih Yesus. Selama hidup. Yes, terima kasih Yesus. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Memuliakan Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu. 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 Sekali lagi, mengasihi. Terima kasih, terima kasih. Bapa dan Rajaku. Sembah Tuhan, ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami berterima kasih. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi kepadamu Tuhan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
kekal selama-lamanya. Terpujilah namamu. Dengan firman-Mu kami semakin diperkaya hal-hal surgawi. Oleh sebab itu beri kerendahan kepada hati kami, untuk kami jadi pelaku-pelaku kebenaran ini. Dan kami akan menerima berkat dahsyat dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Terus bekerjalah Roh Kudus. Terus bekerjalah Roh Kudus. Kami siap menerima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kita kembali bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebenaran firman-Mu Bapa, apa yang Kau sudah ajarkan, akan kami lakukan dengan sukacita. Bekerjalah terus Roh Kudus dalam kehidupan kami, bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi keluarga masing-masing umat-Mu, dan terlebih bagi pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Kebenaran-Mu adalah yang kami akan ikuti selama kami hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, terus ingatkan kami, bantu kami Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa, supaya kami tidak berdosa karenanya, yang mendatangkan celaka dan hukuman bagi kami. Tetapi Tuhan, kami rindu, kami mau seturut dengan kehendak Bapa, sehingga mendatangkan pertolongan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu bagi kami. Terima kasih. Dengan keterbatasan kami hamba-Mu, kami sudah menaburkan ini ke benih firman. Tuhan Roh Kudus, Allah kami, penolong kami, bantu kami untuk terus mengerti ini kebenaran, sehingga kami tidak berdosa. Kami jadi pelaku-pelaku kebenaran, sehingga kami menjadi agen-agen kebenaran di bumi ini, sehingga banyak dari kami mempengaruhi sekitar kami dengan kebenaran surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Anak-anak kami yang kembali kepada sekolah mereka, meskipun untuk sementara ini secara online mereka harus lakukan. Beri hikmat akal budi kepada mereka semua, sehingga mereka boleh menangkap seluruh materi ajar yang mereka terima. Pertolongan Tuhan nyata bagi mereka. Kami yang kembali kepada pekerjaan kami, apapun itu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, biar kami kerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, disiplin, sehingga kami boleh menjadi suratan Kristus yang dibaca baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Gereja-Mu di tempat ini, dengan segala yang diperlukan dan dibutuhkan, kami percaya Tuhan sudah sediakan dan Tuhan sudah cukupkan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk Indonesia kami, berkati. Para pemimpin negeri kami, Tuhan berkati. Semua jajaran yang ada, baik Polri, TNI, dokter, perawat, apapun profesi yang ada di negeri kami, yang terus berjuang sampai hari ini untuk menangani pandemi. Kami yakin dan percaya kekuatan Tuhan saja kami mohon. Berkati semuanya Tuhan. Biar belas kasih-Mu nyata bagi kami, sehingga kami boleh terus rumahkan dengan Engkau, sehingga kami boleh senantiasa aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya apa yang sudah kami tabur, apa yang sudah kami persembahkan untuk Tuhan, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda, sesuai dengan berkat surga. Engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa,
Kalaupun ada umat-Mu yang sakit, dari tempat ini kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, mujizat-Mu nyata bagi mereka semua. Kalau mereka susah, hibur mereka dengan firman-Mu. Roh Kudus, bantu mereka semua sehingga mereka boleh mengerti kebenaran ini, sehingga mereka boleh dikuatkan, mereka bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalaupun kami beberapa waktu ke depan berencana untuk bepergian, menggunakan alat transportasi apapun Tuhan, kami percaya Allah Immanuel beserta kami. Engkau terus menjaga langkah kami, kemanapun kami pergi, kami ada, kami percaya naungan Tuhan nyata bagi kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu luar biasa yang kami terima. Persekutuan dengan Engkau sungguh membuat kami tenang, sehingga kami boleh merasa aman senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami. Kami mohon berkat Sabat Kau berikan, Kau nyatakan, Kau curahkan atas kami masing-masing pribadi yang hadir, yang beribadah pada kesempatan yang baik di minggu ini. Mari umat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, yakin dan percaya. Jika sebentar Engkau pulang ke rumahmu masing-masing, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dan biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, limpah memberkati engkau masing-masing pribadi. Pada kesempatan yang baik ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali, jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di sorga selama-lamanya. Kami terima segala berkat Sabat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, wah anugerah Kau beri setiap hari ini. Tuhan percayalah, Tuhan berkati kita semua hari ini. Setiap hari ini Tuhan berkati. Syukur. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.